Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kru baru ya? Oke, mana? Kru baru ya? Baru. Magang bang? Apa mata au qutila qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha syai'an. Wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana linafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban muajjala. Oke, yang lewat. Oke, Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Sanajzi syakirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengaji buah media ini. Dia memang jiwanya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Firmansyah Hesadi, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muharram Ra'isul Ma'had Al-Karim Al-Qasar Al-Muharram Al-Ustadz Rahmat Syahrani Al-Azani. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dengan hujan yang rintik-rintik, semoga ini menjadi berkah bagi kita dan tidak lebat.
semuanya kita mohon membaca Allahumma anzil hawalaina wala alaina. Kita mohon kepada Allah supaya untuk saat ini, malam ini, untuk sementara ini hujan jangan diturunkan di atas kita, cukup di sekitar kita saja dulu, sehingga rentetan acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Karena malam hari ini ada dua rentetan acara. Pertama, acara kita pada maghrib ini adalah Tahlil Ramadan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan tabligh akbar dan alhamdulillah Ustaz yang kita undang sudah tiba dan berada di depan kita, Al-Karom Al-Ustaz Rahmat Syahroni, yang insyaallah nanti akan menyampaikan, memberikan semangat kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan terus juga memberi semangat kepada kita untuk tetap menjadi santri yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tidak memperpanjang, saya sampaikan semoga acara-acara kita ini bisa menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mohon nanti di akhir khutbah untuk nanti Ustaz, untuk kami mohon untuk didoakan pondok kita ini, ustaz-ustaz kita ini, supaya tetap istiqomah kami yang ada di sini dan juga pondok kita tetap eksis hingga akhir zaman. Mohon nanti setelah penyampaian dakwah untuk baca doa untuk kita semuanya. Ini saja mungkin yang dapat sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian tausiah sekaligus doa oleh Al-Mukarrab Ustaz Rahmat Syahroni Al-Asani SPDI kepada Al-Ustaz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balang, tak ada yang jawab. Suai, bisa suai ya. Orang Melayu suai. Kalau Tuhan menangkap balang, jangan ditangkap malam-malam. Dari jawaban salam, nampaknya belum makan malam. Kalau Tuhan menangkap balang, balang ditangkap oleh Pak Dedi. Insya Allah saya ulang salam, saya doakan semuanya murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina walana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlin. Sekali lagi yang semangat. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin Muhammad
kita muliakan Mudir Pondok Pesantren Al-Kausar Ustaz Adi Mukhlisin MPD yang hadir bersama kita doakan Mudir diberikan Allah panjang umur, murah rezekinya insyaallah bertambah semuanya. Tergantung ke hati Ustaz Adi Mukhlisin. Insyaallah yang baik masuk bertambah rezeki insyaallah. Kemudian Ustaz Firmansyah dan semua para asatidz alumni Pondok Keluarga Besar alumni Pondok Pesantren Al-Kausar, Ustaz Wahyu, ada guru saya Ustaz Fadil Ahmad Jais. Jadi saya kira beliau tidak hadir. Hadir beliau materi saya hilang nampaknya. Doakan beliau diberikan Allah kesehatan. Saya belum sempat mengambil sanad sama beliau. Sanad ini luar biasa. Beliau ini satu-satunya di Pekanbaru yang masya Allah luar biasa. Doakan semua para asatidz diberikan keberkahan dan kesehatan yang hadir. Tadi saya akan suruh satu persatu, terutama santri Pondok Pesantren Al-Kausar Pekanbaru. Mana suaranya? Takbir! Takbir! Boleh angkat tangan kanannya semua, santri Ustaz. Oke. Boleh ikuti ini, biasa Ustaz pakai. Dulu pernah pelatihan di Jakarta, biasanya ini cek anak itu cerdas atau tidak, dari sini bisa dicek. Oke? Boleh digerakkan lebih kencang lagi. Oke, lebih kencang lagi. Terus lebih kencang lagi. Silakan gosok dagunya. Dagunya digosok. Terus dagunya. Ya, terus nak. Dagunya terus. Terus. Ya, terus. Ya, terus. Ya, terus. Dagunya digosok. Ya, dagu digosok, dagu ya, terus. Dagu ya, Jujur, ana usah Allah muliakan. Siapa tadi di sini? Angkat tangan. Yang tadi megang dagunya di sini, tolong angkat tangan. Oh, oke, baik. Saya Ustaz maklum karena belum makan malam ya. Masya Allah. Takbir. Tadi yang kasihan itu dagu, ditengoknya kawannya pindahkan, ditariknya dagunya ke bawah. Masya Allah. Saya masuk kemari lagi, teringat lagi pondok pesantren. Ustaz dulu mondok itu di Asahan. Asahan itu satu tanah kelahiran dengan satu somad ya. Alhamdulillah dulu 7 tahun di pesantren, masuk lagi kemari, ingat lagi pondok pesantren. Masya Allah. Di mana Ustaz ingat tadi? Waktu sholat tadi panas-panasan. Jadi ingat masa lalu, Masya Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah muliakan. Malam hari sebenarnya saya nak ceramah tarahim itu agak kurang lepas lah, agak keluar ceramah tarahim itu. Karena sebenarnya di sini udah banyak ahli. Ustaz memotivasi, tapi nanti sedikit Ustaz sampaikan tarahim ya. Tapi fokusnya pada motivasi santri yang hadir pada malam hari ini. Karena Ustaz juga dulu santri. Allah muliakan. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang melukai hati gurunya, man istakhaffa ustaduhu, orang yang menyakiti hati gurunya, ya Allah akan uji mereka 3 bencana. Orang yang menyakiti hati gurunya akan Allah berikan dia 3 bencana. 1, bokorizkuhu, sempit rezekinya. Apanya sempit? Sempit rezekinya. Dan ini Ustaz teliti, kenapa ada banyak pengangguran di Indonesia ini. Tahun 2023 November menyebutkan pengangguran usia 19 sampai 24 tahun itu jumlahnya 2 juta orang. Berapa jumlahnya? Usia 19 sampai 24 tahun itu pengangguran kita sekitar 2 juta orang. Kenapa? Kalau ditarik ke hadis tadi, bisa jadi dulu ketika sekolah mereka adalah orang-orang yang suka menyakiti hati gurunya. Ternyata Imam Syafi'i sendiri selalu mendoakan gurunya dan minta, ya Allah tutup aib guruku ya Allah. Di sini kita semuanya santri. Alhamdulillah, Ustaz doakan semua santri yang hadir ini mudah-mudahan sukses di masa depan insyaallah. Amin ya rabbal. Kemana nih Ustaz? Gas. Lanjut. Ya, saya tidak apa-apa, lanjut. Yang pertama, sempit rezekinya. Maka Allah muliakan, kalau kalian lihat hari ini ada orang yang payah cari kerja, bisa jadi dulu
karena dia sering menyakiti hati gurunya. Maka pesan Ustaz sama semua yang hadir anak Allah muliakan, jaga dan hormati gurumu. Bisa? Man ana man ana man ana kaifa ma hubbukum man ana man ana man ana kaifa ma hubbukum. Hari ini Ustadz berdiri di sini bukan karena saya, bukan karena kita bisa, tapi karena doa. Doa siapa? Makanya santri itu pasti hormat sama gurunya. Kalau ada santri yang tidak hormat sama guru, dia bukan santri. Jelas ya? Jelas ya? Dalam taklim juga disebutkan ma wasala illa bihormat. Tidak akan sampai manusia itu pada titik sukses kecuali hanya dengan satu, hormat. Apa? Hormat. Di antara cara hormat itu juga kau sayang pada kawan-kawan di sekitarmu. Hari ini marak sekali kasus bullying. Ya, kita tidak setuju ketika itu disampaikan karena tidak semua pesantren demikian. Setuju, betul ya? Insya Allah santri pondok pesantren Al-Kausar ini santri yang soleh, betul? Kita menolak bullying, setuju? Karena itu bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bagaimana akhlak Nabi? Nabi itu penyayang dan menyayangi. Nabi itu senang menyayang, penyayang. Makanya kalau mau ilmu penyayang nanti ada sama Ustadz Khairuddin nama Jais. Ilmu punya Ustadz, nama Ustadz Rahmat Syahroni. Rahmat itu penyayang ya, Syahroni 2 bulan, jadi penyayangnya cuma 2 bulan kalau diambil dari namanya gitu. Maka pesan Ustadz sama semua Allah kan, kalau engkau ingin sukses, satu, hormati guru. Yang kedua, kata Nabi, orang yang Allah kasih dia bencana kedua apa? Nasya ilmahu, lupa dia ilmu yang pernah dia pelajari. Lupa dia ilmu yang pernah dia pelajari. Akhirnya sulit menjalani kehidupan karena ilmu yang pernah dipelajari ya kurang barokah. Kalau saya Allah muliakan, di sini belajar jurumiyah atau nahwadih. Nahwadih ya. Kalau kami dulu di pesantren itu al-jurumiyah bisa di macam-macam. Ada saya punya kawan alumni Gontor, dia bawa kitab nahwadih. Kalau soroknya macam-macam. Kita belajar. Ada kawan saya dulu di pesantren tidak terlalu pintar, tapi tamat pondok juara musabaqah qiraatul kutub. Apa sebabnya? Ternyata dulu ketika di pondok dia tidak pernah menyakiti hati gurunya, Allah berikan keberkahan insyaallah. Maka insyaallah Allah ya kan ini semua calon-calon pemimpin di masa depan ini. Amin. Insyaallah Ustaz doakan dari Al-Kausar akan hadir gubernur nanti. Akan hadir bupati, amin. Wali kota, Ustadz, presiden. Presiden itu harus yang beradab, setuju? Harus yang berakhlak, setuju? Nampaknya habis ini perang aja bawaannya. Kita perangi kebodohan, setuju ya? Kita perangi maksiat, setuju? Makin rintik hujan, makin semangat. Ustadz yang habis ini kedinginan nampaknya. Tapi tidak apa-apa, hujan ini hujan rahmat. Iltiqa'u rahmataini, bertemunya 2 rahmat. Rahmat Syahroni sama rahmat Allah. Mudah-mudahan jangan kembali ke rahmat. Jangan dulu saja. Jangan dulu. Ustaz Ahmad Jais enak beliau. Saya ya kan. Yang kedua, orang yang nyakiti hati guru dia pasti lupa, akan mudah lupa ilmu yang diajarkan guru. Ini kalimat tadi itu Ustaz pelajari kelas 3 sanawiyah. Kami di pesantren dulu kelas 3 sanawiyah itu baru belajar taklim. Kelas 1 kitab taklim kami Wasoyal Aba Ulil Abna. Itu kitab wasoyal, kitab akhlak.
Kemudian kita Imam Ghazali kelas 3 baru belajar ta'lim. Sampai hari ini kata-kata itu diingat. Masa koto mansa koto ila bitarkil hormat. Ternyata orang yang gagal itu bisa dicek, mereka adalah orang yang menyakiti gurunya. Karena Rasulullah kan, ingat Imam Syafi'i sendiri mendoakan, ya Allah ampuni guruku dan tutup aib. Nah ini momen Ramadan ini kita sambut. Yuk nanti anak Allah kan, santri cium semua tangan gurumu supaya Allah ridai kalian jadi orang sukses dan masuk Ramadan kita dalam keadaan suci. Ya, sekarang Ustaz tanya ya santri Ustaz nih, pernah enggak kalian ceritai guru? Nah itu Ustaz, pernah enggak ceritai Ustaz Firmansyah? Oh pernah Ustaz. Masya Allah. Dan nanti minta maaf ya, kalau kalian payah dapat pelajaran, tolong lihat bagaimana dirimu pada gurumu. Kalau kalian payah dapat pelajaran, lihat bagaimana dirimu dengan guru. Lihat bagaimana diri. Kalau kau hormat, nah insya Allah mudah bagi Allah untuk menyelesaikan segala urusanmu. Paham ya? Uang belanja cepat datang, orang tua cepat ingat ya. Kenapa orang tua ingat? Anaknya soleh. Soleh, bukan soleha, soleh. Yang ketiga, wakalla lisanah, tumpul lisannya. Orang yang menyakiti hati gurunya, tumpul lisannya. Makanya kenapa guru-guru kita seperti Profesor Uwas hebat dakwahnya? Kenapa? Bisa jadi karena dia adalah orang yang hormat pada guru. Namun demikian di negeri kita ini artis dibayar mahal untuk merusak moral bangsa. Guru kadang bahkan gajinya mau 3 bulan tak keluar. Betul lah betul. Maka pesan Ustaz satu, hormati gurumu, doakan mereka. Insya Allah mudah-mudahan ya guru-guru yang hadir ini berikan Allah keberkahan umur, sehat selalu, berkah ya. Insya Allah. Ustaz ada ilustrasi. Ini apa nih? Berapa? 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 Soal 50.000 ya. Kalau uang ini Ustaz lipat-lipat seperti ini, lalu Ustaz uang di situ, masih ada yang mau? Betul? Serius? Kalau uang ini Ustaz basahkan, lalu Ustaz buang, masih ada yang mau? Kalau uang ini Ustaz buang ke dalam tong sampah, masih ada yang mau? Kenapa? Nilainya, nilainya. Kalau kalian punya nilai, dimanapun dirimu akan mahal dan kau akan dihargai. Kalau punya nih, tergantung kalian mau nilai berapa, 100.000, 50, 30, 20, atau yang abu-abu. Yang abu-abu? Ya, tergantung dirimu. Ya, mau nilainya berapa? Ya. Sekarang saya tanya, siapa yang mau uang ini? Siapa yang mau uang ini? Serius, sekarang saya tanya, siapa yang mau uang ini? Siapa yang mau uang ini? Kalian terjebak. Ustaz bilang apa? Siapa yang mau? Betul nggak? Siapa yang mau? Ustaz pakai syarat nggak tadi? Syaratnya harus ini dulu, jawab pertanyaan. Ada? Siapa yang mau? Apa pesannya? Ketika ditanya siapa yang pengen sukses, semua orang akan jawab saya. Betul? Siapa yang pengen sukses di sini? Tapi ketika ditanya siapa yang ingin menjemput sukses itu tidak banyak. Bayangkan dari ratusan santri, beliau yang maju ke depan, yang ambil itu tadi. Iya kan? Untung 50 kan, kalau 100 kan tadi. Masya Allah, barakah insya. Apa maknanya insya Allah kan? Jadilah orang yang punya nih. Jangan zolimi kamu
kawanmu, jangan sakiti kawanmu. Nah, Ustaz Somad pernah cerita, dulu dia pernah baik ketika di Mesir sama seorang temannya. Ya, ketika tamat, apa kata kawannya? Dulu kau baik, man. Ingat soalnya kan, kawan yang soleh itu biasanya dapat di tempat-tempat yang baik. Di sini semuanya orang-orang soleh. Makanya Ustaz teringat ada syair Haji Ahmad Baki, seorang sastrawan dari tanah Melayu Deli. Apa kata beliau? Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh, di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Pelan-pelan tuan berlari, hati-hati jika melompat. Teman ketawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Betul tak? Kawan ketawa banyak tak? Kawan kalau belanja datang ramai tak? Kalau sambalmu datang, ya banyak nggak yang menghampiri? Ada tak yang sambalnya hilang? Saya pengalaman Ustazah, saya dikirimi sambal dari kampung, hilang sambal saya. Dan itu liku pesan, semuanya hilang, sendal hilang, kopiah hilang. Mohon maaf, celana dalam pun hilang. Ketahuan. Ya, saking karena banyak yang hilang, akhirnya orang tua dinamainya, mohon maaf, kolor apa? Tali celana dalam itu dibuat nama di situ. Dedi. Ada yang namanya Dedi di sini. Bukan orang tua mau menjelekkan, tidak. Dia sayang samamu biar jangan hilang celana. Begitu. Ini karena laki-laki semua. Jadi Ustaz ngalami uang hilang gitu ya, sendal hilang, ngalami juga. Semuanya hilang. Yang gak hilang itu apa? Oh, enggak ada ya. Yang gak hilang itu apa? Hatinya gak hilang. Kenapa hatinya gak hilang? Tetap semangat sampai tamat di pesantren. Alhamdulillah. Ini enggak baru gatal-gatal dikit, mama telepon gatal. La ilaha illallah. Laisal fata ma yakunu hada abi, walakin al-fata. Ini saya bukan karena bapak saya. Ya, bukan karena bapak. Mentang-mentang bapak saya presiden, saya bisa jadi wakil presiden? Enggak mungkin kan? Ini contoh. Ini direkam. Apa-apa paling besok saya yang dipanggil. Allah muliakan. Jadi santri Ustaz Allah muliakan. Jadi buat dirimu mahal, buat dirimu bernilai. Kalian mau dikenal sebagai apa? Sebagai dai, ahli sholawat. Masya Allah tadi. Ini punyanya hadrahnya luar biasa. Mereka tadi baca ad-debah ya. Beri tepuk tangan dulu untuk hadrah. Kalaulah begini di masa depan calon-calon pemuda kita, maka negeri ini akan barokah. Betul? Calon-calon imam model begini, senang nggak calon makmumnya? Cuman nggak usah hari ini, nggak usah cari-cari makmum dulu. Nanti tunggu masanya baru makmum itu akan datang. Paham ya? Coba angkat tangannya semua santri Ustaz. Yuk ikuti kata-kata Ustaz. Ikuti kata-kata Ustaz. Yuk. Kegantengan saya. Semua ngomong, ini jadi doa. Kegantengan saya berbanding lurus dengan tebalnya dompet saya. Nyos. Ingat anak Ustaz, ketampananmu akan termaafkan dengan kemapanan. Ketampanan akan termaafkan dengan. Jadi kalian yang merasa jelek, pendek, hitam, tidak usah takut. Sejelek-jelek kau nanti akan memilih. Paham ya? Apalagi kan dapat 2. Pulang dari sini saya kena chat Azam Ustaz Kurnia Majais. Antum tadi apa masalah antum sama saya? Saya aja yang kena hari ini. Lalu Allah muliakan, Allah muliakan. Maka balik ke materi kita tadi, ingat
kalian tidak akan berhasil, kalian akan diberikan Allah bencana ketika 3 hal dilakukan. 1, ya, ketika kau tak hormat sama gurumu, akan sempit rezekimu, akan lupa kalian ilmu yang pernah semua dipelajari. Yang terakhir, akan tumpul lisannya. Maka sekali lagi Allah muliakan, menyambut Ramadan ini, ayo kita bersihkan hati kita, kita bermaaf-maafan. Setuju ya? Bagaimana caranya? Bil musafahah, berjabat tangan. Dan juga berjabat hati. Ada orang tangannya berjabat tapi hatinya tidak. Kenapa tidak jabatan tangan? Tadi kenapa kau jabatan tangan? Biasanya enggak. Karena ada ustadz, hatiku tidak. Oh, dia punya dendam. Tidak, boh. Nasallallahu muliakan, ini calon-calon orang-orang besar semua. Yuk, hatimu mudah memaafkan. Lembutkan hati. Lembutkan hati. Maka Ustaz juga pesankan kepada kita semua untuk santri, ya, tiap malam doakan gurumu. Doakan apa? Bisa ya? Minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni guru-guruku ya Allah, muliakan hidup mereka ya Allah. Sampai hari ini tiap malam Jumat khusus saya khususkan itu tawasul untuk guru. Ila hadrati Abu ya Allah ya Rahman almarhum Ki Haji Alimuddin Siregar, saya kirim Al-Fatihah. Ila hadrati Syekh Mustafa Hussein Nasution, pendiri Mustafa Wiyah Purba Baru, kirim Al-Fatihah. Tawasul kepada mereka. Jadi sekali lagi, hari ini berdiri di sini bukan karena si Syahroni ini hebat, demi Allah enggak. Tidak ada hebatnya, saya ini yang memuliakan, bisa memuliakan. Yang hebat itu siapa? Orang-orang yang mendoakan kita, orang tuamu, minta restu mereka. Kalian masih ingat bagaimana kisah siapa sahabat Nabi yang akan dibakar itu namanya? Yang akan dibakar tapi tidak jadi? Lupa semua kita. Lupa jamaah. Siapa sahabat Nabi itu? Ada yang ingat? 50.000. Biasanya kalau dipancing ingat. Ada yang ingat? Ada sahabat Nabi yang mau meninggal, dia bisa ngomong la ilaha illallah. Ayo cari, coba. Satu pertanyaan 50.000. Ada yang tahu? Sahabat Nabi, dia gara-gara dia kalau dipancing tuh apa namanya, konek dia Ustaz. Ya. Dia berapa? Nama Bilal. Apa? Ismi Muhammad Sadiq. Yang dibakar adalah Bilal bin Rabah. Betul? Salah. Bisa. Ada yang bisa coba? Ayo, masih ingat? Cepat. Oh, maju lagi dia. Percobaan kedua. Alqamah, betul. Masya Allah. Ya. Jatuh. Ini 2 ya kan? Ini sempat semua yang jawab pertanyaan apa enggak? Kok ya Ustaz ini kan? Ustaz ini karena santri, karena di pesantren. Kalau enggak di pesantren enggak mau Ustaz kayak gitu, rugi. Di pesantren Ustaz tahu, pernah merasakan banyak. Bisa jadi yang nerima tadi itu uang kirimannya belum datang 2 bulan, betul nggak? Jadi dia terima, senang kali dia, ya Allah, terima kasih ya Allah, doa-doa aku kau jawab ya Allah. Mungkin dia doa deh, 2 hari 2 malam dia doa, kiriman. Alhamdulillah. Masih ingat kisah Alqamah? Sesoleh apa Alqamah itu? Enggak? Solehnya luar biasa, alim, sholatnya, sedekahnya, puasanya. Tapi saat akan meninggal, lidah yang soleh, lidah yang berzikir itu tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Bisa ngomong la ilaha illallah. Kenapa? Dia lebih hormat takjim kepada emak daripada istrinya. Makanya
Nanti kalian kalau jadi suami jangan takut sama ya, jangan kayak Ustad, jangan kayak siapa? Insya Allah Ustaz kita ini mereka semuanya tidak takut sama istrinya, tapi istrinya lebih berani. Yang terbukti tidak takut itu Ustadz Khordin Ahmad. Wah, beliau itu luar biasa itu udah selesai. Jadi ingat, terakhir kan tidak jadi dibakar, tapi bilang apa? Man faddala zawjatahu ala ummihi. Siapa orang yang mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, la'anahullah. Satu, laknat Allah. Yang kedua, wal malaikah, malaikat juga ikut melaknat. Yang ketiga, wan nasu ajmain, seluruh manusia melaknat orang yang menyakiti hati ibu. Makanya Allah muliakan pesan Ustaz sama santri-santri ini, ya, hormati gurumu, hormati orang tuamu, insya Allah kecil ke depan kalian akan jadi orang-orang hebat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustaz ya. Lanjut aja ya. Oke. Baik. Nah, betul. Saya agak canggung kalau azan. Tak apa Ustaz ya? Fadhal ya. Baik. Sehebat apa Alqamah itu, tapi tetap bermasalah saat akan sakaratul maut. Apalagi kita yang zikirnya, sholatnya, sedekahnya belum seperti Alqamah. Tentu banyak PR yang harus kita selesaikan. Anu saya Allah muliakan, terakhir kita sambut Ramadan ini dengan kalimat marhaban ya, marhaban. Ya, orang hari ini menyebutnya dengan tarhib. Tarhib diambil dari bahasa Arab. Kalau dibuka dalam tafsir dalam kitab Al-Ma'ani, diambil dari akar kata rohaba yurahibu tarhiban. Rohaba yurahibu, ini fi'il sulasi majid keberapa ini? Ada yang tahu? Tahu ke tangan? Oh, 3 nih ya. Ya, di sorop ini sorop sulasi majid berapa ini? Sulasi berapa? Bab yang keberapa? Binanya apa? Oh. Ustaz sengaja hafal ini biar jangan nampak bodohnya Ustaz gitu ya. Ayo, ada yang tahu? Hah? Ustaz? Sulasi majid yang pertama ya, rohaba, fa'ala yufa'ilu, taf'i, rohaba yurahibu, tarhiban. Jadi kalian untulah tak ada yang jauh tuh. Tak ada yang tahu, jadi nggak keluar ya. Rohaba itu sulasi majid 1 ya, bab yang pertama ya. Binanya mubalaghah. Rohaba yurahibu, tarhib, apa artinya? Menyambut dengan gembira, menyambut dengan lapang selapang-lapang. Maka digunakan kalimat marhaban ya. Makanya orang Arab itu ketika datang marhaban ya, ahlan wa sahlan ya, marhaban, marhaban, marhaban. Kami sambut dengan lapang, hatinya lapang, zahir batin lapang. Maka Ramadan ini dipakaikan kata tarhib. Apa artinya? Ramadan disambut dengan lapang selapang-lapangnya, tidak ada mengganjal satu apapun. Maka yang pertama apa? Kita bermaaf. Nanti kalian salam guru, salam maaf-maafan ya. Apalagi yang perlu dipersiapkan, biasanya sholat santri itu sulit untuk menikmatinya. Di luaran sana ada orang-orang tua yang mengadu sama Ustadz, kami sulit menikmati sholat kami. Santri harusnya lebih mudah menikmatinya, karena di dalam kita masih belah. Kalau kita buka kitab Fawaidul Mukhtaroh, di sana disebutkan kata Imam Ghazali, sholat orang itu tidak akan diterima kalau dia belum paham ma'anil qiraah, makna bacaannya ya, dia belum masukkan ke hatinya sholatnya, maka belum diterima. Kalau kita tarik ke dalam kaji yang lebih berat lagi gitu. Tapi meskipun secara syariat sah itu kalau dia kitab Mabadi Awaliyah berarti sah. Ma'ijtani fihi ruknu wasyartu, kan berkumpul rukun dan syarat maka ibadah sah. Ya sholat kita sudah sah. Tapi ada kaji yang lagi tinggi lagi, dia membahas hati,
Maka kalau dia belum pahami makna sholatnya, maka belum bermanfaat. Maka kesempatan untuk santri-santri Ustaz ini momen belajarnya. Kalau kita buka dalam kitab Asrarus Sholah, karena Imam Izzuddin itu ada 3 yang membuat sholat itu tidak nikmat. Ini kita mau sholat tarawih nanti supaya nikmat ya, termasuk persiapan Ramadan. 3 yang membuat sholat tidak nikmat. 1, istijalus sholah. Apa namanya? Sholatnya buru. Pernah enggak sholat buru-buru? Wah, pernah. Sampai lupa rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Ada yang pernah gitu? Enggak ya? Ustaz pernah dulu waktu di pesantren. Ayat keduanya Nun. Allahu akbar. Maka kedua Ar-Rahman. Allahu akbar. Kalau kalian buat yang begitu nanti kalian tamat dari sini di masyarakat, maka masyarakat akan senang padamu. Kenapa? Karena Ustaz sudah survei banyak pengajian ibu-ibu, mereka lebih senang kalau ditanya ayatnya panjang atau pendek? Pendek. Padahal sebenarnya kalau rakaatnya 11 ayatnya panjang. Kalau rakaatnya 23 ayatnya pendek. Nah, orang Pekanbaru ayatnya pendek, rakaatnya pendek. Itulah mau ibu-ibu sekarang. Jadi kalau ada imamnya panjang, dia akan pindah masjid, cari masjid lain supaya pendek. Rupanya dia tidak lihat jadwal. Imam yang panjang ini besok imamnya di masjid sana. Itu kacau ini. Istijalus sholat, nikmati sholat kita. Nah, belajar hari ini. Makanya imam Makkah itu enak dia baca, santai, tenang. Kan ada 3 cara baca Quran. 1 hadar. Apa namanya? Hadar ya. Ini untuk para hafiz Quran yang mengulang. Cepat sekali. Jadi kalau kita benar-benar tapi tidak menghilangkan sifatul huruf. Yang kedua ada namanya mujawwad. Apa itu mujawwad? Tadi adinda kita tadi yang baca itu namanya apa? Mujawwad. Pakai tajwidnya, iramanya. Yang ketiga namanya tartil. Itu yang dipakai oleh imam-imam Maka itu tartil 3. Coba yang mujawwad, cara beliau tadi ngaji, kita pakai imam sholat isya. Keren enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sholat di masyarakat nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu tuh baru masuk. Ini jam 12. Maka sesuatu itu letakkanlah sesuatu pada tempat, akan nanti supaya nikmat sholat kita jangan buru. Yang kedua, tulus sholat, terlalu lama sholat pun nikmatnya bisa hilang. Cara bacanya lama, gerakan rukuknya terlalu lama. Kalau ada rukuk terlalu lama, itu yang korban siapa? Ada jamaah di luar sana, nenek-nenek yang umur 70 tahun, dia tidak kuat lagi pak rukuk lama. Tapi karena kita merasa rukuk lama nih bener, akhirnya apa? Nenek tadi tidak kuat lagi gitu. Dan kalau terlalu lama, sementara jamaah ini tidak hafal ayatnya, akan terjadi 2 kemungkinan. 1, pikiran kosong. Yang kedua, mata mulai melayang. Akhirnya kalau ada tulisan sholat, tulisan di depan itu ya, di masjid-masjid kita ada tulisan itu, daftar laporan keuangan masjid. Itu dibacain itu, Pak Yono 50.000, Ustadz Firman 200.000. Loh, bapakku mana ya? Kok enggak ada? Kalau terlalu lama pikiran kok, karena Ustadz kan mengalami rukuk, saya udah baca 3 kali nih. Subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi. Imamnya belum bangkit, maka akan hadir naluri kita sendiri. Ulang lagi deh. Subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi. Aku udah 6 kali kok belum bangkit ya. Pernah ngerasa enggak? Nah, itu kan korban semua rupanya.
Yang ketiga, yang terakhir, daf'ul hadas. Kata Imam Majuddin dalam kitab Usrul Shalah itu, yang membuat sholat tidak nikmat itu menahan hadas. Tidak nikmat sholat itu menahan hadas. Sholat nih, saya nahan angin. Ciri-cirinya ada 2 orang nahan angin. Satu, kakinya akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Allah. Ustaz pesankan, kalau nampak kawanmu yang demikian, tolong jangan diganggu nah. Biarkan dia berjuang sampai titik darah terakhir. Yang kedua, orang yang menahan angin itu dia tidak berani rukuk normal kayak kita. Wow. Kebayang bagaimana rukuknya? Dia akan putus-putus. Allah. 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 Ini yang ketawa, ini yang pengalaman apa? Jangan menahan hak. Jangan kalian senggol. Ada yang jahil kadang Ustaz, disenggol ya kawan. Nah. Jadi ya, 3 yang membuat sholat tidak nikmat. Satu apa? Istijalus sholat. Yang kedua, tulus sholat. Yang ketiga, daf'ul hadas. 3. Ada yang bisa menyebutkan ulang? Ada yang bisa? Sini. Oh ya, sini. Oh, ini bukan Ustadz ya kan? Bukan. Ayo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, hadir. Siapa namanya? Baru Rizky. Istiqjal sholat. Belajar. Betul. Masya Allah. Ada 3 ya. Ini hari apa namanya, acara terakhir. Tadi Ustadz pagi tadi di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Undri. Nah, jadi ini amplop-amplop yang tadi itu ada bawa kemarin. Ini tadi amplop dari apa namanya, ibu-ibu Masjid Al-Muhajirin Ibu Sakat Kampung Baru. Alhamdulillah, jadi Ustadz itu enak dia. Tapi Ustadz memang penceramah yang tidak pernah mikirin amplop sampai hari ini. Tidak pernah kok, Ustadz berapa? Jangan tanya, itu bukan urusan saya, itu urusan panitia. Sudah jawab? Tidak, sampai hari ini. Itu pesan guru saya. Ya, Syahroni, nanti kalau kau jadi Ustadz, kau jangan jadi Ustadz amplop. Itu pesan almarhum guru saya. Jangan jadi Ustadz. Bener ya? Jangan jadi Ustadz. Jadi gimana Ustadz? Transfer aja, transfer. Bercanda. Nggak pernah. Ustadz berapa? Luar kota Ustadz berapa? Dikasih banyak alhamdulillah. Sikit astagfirullah. Baik, udah jam 8 ini saya simpulkan saja ceramah saya, insyaallah ya kan. Masih ada agenda lain ya. Pertama, ayo pesan-pesan satu ya, dan kita taklim kita ambil. Kalau kau ingin sukses di masa depan, tidak ada jalan lain kecuali hanya hormat kepadaku. Doakan gurumu, doakan Allah tutup aib mereka. Sukses nah di masa depan. Insya. Jangan buat masalah sama guru kita, itu aja. Jangan buat masalah. Apa kata pimpinan, laksanakan. Ya, jangan sakiti gurumu. Kalau tidak, engkau akan dapat 3 bencana. 1, sempit rezeki. 2, tumpul lisan. Yang ketiga, lupa ilmu yang akan disampaikan. Ya. Kemudian berikutnya saya sampaikan, jadilah orang yang punya nilai. Punya apa? Nilai itu tergantung sama dirimu masing-masing. Dia bisa bernilai di bidang apa? Hadroh. Maka akan jadi hadroh terbaik seprovinsi Riau nanti. Ini sering ikut lomba, sering ikut lomba, sering bintang 9 tahun
Ya tahu. Kebetulan saya itu sekretaris lembaga dakwah di Bintang 9, Ustaz. Jadi di sana tuh hadroh kami itu kalau tidak juara 1 juara 2 provinsi. Kemarin lomba di sana seprovinsi Riau di sana kita yang ngadain. Jadi festival hadroh provinsi Riau. Jadi kami di sana punya majelis namanya Majelis Sholawat dan Zikir Bintang 9 Al-Amin. Ya malam sholawatan. Maka tadi ketika dibaca ad-deba tuh langsung kena hati. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Langsung connect. Jadi buat dirimu bernilai, mau bilang apa terserah. Ya, insya Allah mudah-mudahan sukses di masa depan. Terakhir Ramadan ini mari kita sambut dengan hati yang lapang. Caranya minta maaf sama guru, minta maaf sama kawan yang pernah kau sembunyikan sendalnya, yang pernah kau ambil keripiknya. Paham ya? Minta maaf, tapi tidak usah bilanglah kepala gini, aku kemarin yang ambil kerupuk, nggak usah malah dibilang, nanti timbul masalah baru. Udah minta maaf aja, kita sama-sama minta maaf ya, maaf selama ini, udah maafin. Oke, ini saja mungkin untuk doa kita mintakan Ustaz Ramajai saja. Ya, beliau secara umur lebih senior, secara istri juga lebih senior. Jadi doa beliau lebih makbul. Baik, para asatidz guru-guru kami Allah muliakan, santri Ustaz sekali lagi boleh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi atuni kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil Sallu ala Nabi Muhammad. Demikian anak Allah muliakan, para asatidz yang Allah muliakan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami angkat 10 jari 11 dalam kepala, maafkan kami dunia akhirat. Maaf Bapak Ibu, maaf saudara Ustaz. Burung irian Bung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah jamu, buah kedondong, sekian dulu dong. Sungai Kampar, Sungai Musi, Sungai Siak, itulah nama-nama sungai. Demikian Allahumma fil aqwami thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dikasih bagian doa, jangan lupa transferannya nanti Ustaz bagi doa ya. Para asatidz dan anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, di kesempatan malam hari ini mudah-mudahan apa yang menjadi hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diuji dengan penyakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Ada yang masalah dengan keuangan, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنزل هولينا ولا علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Al-Ustaz. Semoga apa yang disampaikannya dapat bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Penutup, marilah kita tutup acara kita pada malam yang berbahagia ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.